Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kembali lagi bersama saya di materi mengenai legal dan ethical issue terkait dengan data ya. Di aspek legal, aspek hukum, dan aspek etika terkait dengan data. Ya. Outline dari materi kita hari ini ya terkait dengan hukum di Indonesia, standar internasional ada namanya GDPR ya. Kemudian ada standar internasional ISO ya 2701, kemudian ada regulasi terkait dengan data atau ICT ya. Itu adalah outline dari materi kita di hari ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai hukum di Indonesia ya. Pengertian hukum pasti teman-teman semua udah tahu ya, udah sering dibahas ya dari dulu di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mata kuliah etika bisnis ya. Hukum itu pastinya sebuah rules ya atau peraturan, bisa berupa norma atau sanksi ya, bisa bisa berupa tertulis ataupun tidak tertulis ya, karena norma itu kan ada norma tertulis dan norma tidak tertulis ya. Jadi dia menjadi sebuah landasan benar atau salah sebuah tindakan manusia gitu ya. Tujuannya mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan ya. Jadi dia menjadi patokan benar atau salah kelakuan atau tingkah laku seorang manusia. Kemudian hukum menjadi pedoman bagi masyarakat ketika bertindak ya. Itu menjadi landasan. Jadi ketika orang mau bertindak, eh, panduannya hukum gitu supaya dia nggak melenceng ya. Hukum menjadi Hukum masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Jadi hukum itu memberikan kepastian, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Ya, karena dia pedoman, ya dia panduan. Ketika ada yang salah, ya pasti ada yang namanya sanksi, ya atau hukuman. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda, atau disebut sebagai Netherlands Indie. Ya. Indonesia kan merupakan negara jajahan Hindia Belanda, jadi nggak salah kalau dibilang hukum di Indonesia ini itu merupakan peninggalan sisa masa lalu ya, sejarah masa lalu dari hukum kontinental negara Belanda. Tapi di Indonesia itu dimodifikasi dengan adanya hukum agama, ya. Kemudian ada hukum adat. Jadi hukum di Indonesia itu ya dikombinasi dengan beberapa hukum yang ada dengan hukum Eropa, sistem hukum di Eropa. Oke, hukum di Indonesia terkait dengan ITE ya. Penyelenggaraan sistem elektronik ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian untuk memperjelas UU Nomor 19 Tahun 2016 ya, dibuat peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Hal yang ramai dibicarakan saat ini dengan meningkatnya penggunaan internet dan sosial media adalah mengenai data pribadi. Ya. Dalam pasal 1 angka 29 PPPSTE, ya, data pribadi itu merupakan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Hingga saat ini, Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Adapun masih berbentuk rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Ya. Tapi di tahun 2022 kemarin, Indonesia telah mengeluarkan sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ya. Sebelumnya tahun 2019 belum ada UU yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Namun sampai di tahun 2022 ya
itu barulah dikeluarkan sebuah UU baru yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Oke, kita lanjut. Jerat hukum tindakan cracking ya, tahu ya, cracking sebuah pelanggaran data pribadi ya, itu disebabkan karena namanya cracking. Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking juga bisa merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang ya, akun sosmed, akun email, ya, akun apapun ya, kartu kredit atau apapun. Sehingga mengakibatkan hilang atau berubahnya dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Ya. Jadi cracking itu menggunakan hak orang lain gitu ya. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU 19 ya, UU nomor 19 tahun 2016. Peraturan sebentar ya. Oke, oleh karena itu penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016. Untuk mengatur terkait data pribadi di Indonesia, maka terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 ya, tentang perlindungan data pribadi sistem elektronik. Di dalamnya memuat tentang ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya, kebijakan yang ada hubungannya dengan data diantaranya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE ini membahas tentang rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional 2005 sampai 2025. Yakni tujuannya mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk melengkapi peraturan SPBE ini, maka pemerintah mengeluarkan terkait resiko dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen resiko SPBE. Hal ini berguna untuk mengatur resiko akibat penggunaan SPBE. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai International Standard atau GDPR ya. GDPR itu singkatan dari General Data Protection Regulation. Ya, merupakan salah satu acuan dalam menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini. Ya, GDPR ini di setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Ya. Ini juga membahas transfer data pribadi di luar wilayah Uni Eropa dan EEA. Tujuan utama dari EEA itu adalah wilayah ekonomi Eropa ya. Tujuan utama dari GDPR adalah untuk memberikan kendali kepada individu atas data pribadi mereka dan untuk menyederhanakan lingkungan peraturan untuk bisnis internasional dengan menyatukan peraturan dalam UE. Paket regulasi yang disahkan oleh Uni Eropa tahun 2016 itu mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Ya, termasuk salah satunya RUU mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial.
Salah satu yang menjadi rujukan utama saat ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, ya, beserta dua aturan pelaksanaannya. Kedua aturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Kementerian Kominfo, ya, Nomor 20 Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 itu mengatur salah satu data Indonesia dengan tujuan bisa dilihat ya sebagai berikut: memberikan acuan pelaksanaan pedoman bagi instansi pusat, ya, kemudian mewujudkan ketersediaan data yang akurat, kemudian mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Pertimbangan penerbitan Perpres tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi perairan, diperlukan perbaikan data kelola data. Dengan adanya satu data ini, maka tingkat keamanan yang handal sangat diperlukan sehingga tidak terjadi kebocoran data. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang International Standard atau ISO, ya, 2701. ISO 2701/2013 merupakan sebuah dokumen standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI atau Information Security Management System (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep keamanan informasi. Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data, yang salah satunya berhubungan erat dengan privacy data. Masih terkait dengan ISO 2701, ya, kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 area sebagai berikut: tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan teknologi keamanan informasi. Sedangkan kontrol yang diamati terdapat 14 item atau bidang ya yang bisa kalian lihat di samping atau biasa disebut sebagai annex ya pada ISO 2701, ya. Klausa annex itu yang ada 14 di samping, A5 sampai dengan A18 ya bisa dibaca, terkait dengan kebijakan keamanan informasi, pengorganisasian informasi, keamanan human resource ya, human resource management aset tentunya, user access, teknologi kriptografi, dan lain-lain ya. Bisa dibaca pada slide ada A5 sampai dengan A18. Kemudian dalam kontrol yang ada di ISO 2701 terdapat kontrol A18 terkait dengan compliance ya, baik untuk internal maupun eksternal requirement detailnya. Internal berarti implementasi keamanan informasi harus sesuai dengan kebijakan yang ada di perusahaan. Sedangkan untuk eksternal artinya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Untuk mengimplementasi ISO 2701 ini, maka Kementerian Kominfo ya mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika di tahun 2016 nomor 4 ya tanggal 11 April 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Sistem manajemen pengamanan informasi ini ditujukan baik untuk perusahaan ataupun untuk pelanggan. Ya. Ini masuk ke materi terakhir ya terkait dengan regulasi dari data ataupun ICT ya. Kita lihat saja regulasi ICT dapat kita pilih menjadi law dan regulasi ya, menjadi dua bagian. Law itu tentang hukumnya, regulasi tentang kebijakan yang dibuat ya. Kemudian hukum bisa berupa hukum murni ataupun hukum cyber ya. Hukum murni itu law yang ini, cyber itu hukum cyber ya. Untuk regulasi ICT bisa terkait berupa informasi, komunikasi, dan telekomunikasi ya. Seperti yang bisa dilihat di slide. Jadi regulasi itu terbagi 3, ICT ya, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. Sekarang kita kembali ke cyber law tadi. Ya, hukum cyber itu adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek
yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet or teknologi elektronik ya yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Ya. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme ya yang dilakukan secara digital. Dengan kata lain, cyber law itu diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Ya. Sementara kalau hukum dasar tadi ya atau hukum murni itu terbagi dua, ada hukum tertulis ya dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya ya Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila ya, kemudian peraturan menteri, peraturan presiden ya, dan lain sebagainya. Sementara hukum tidak tertulis contohnya kayak norma adat ya, norma agama ya yang tidak tertulis ya. Norma kesusilaan ya dan sebagainya. Sekarang ada regulasi pada cyberspace atau jaringan internet biasanya menyangkut pada 4 hal terkait dengan law atau hukum, norma, pasar, regulasi pasar, dan arsitektur atau code. Ya, seperti yang terlihat di slide, ya law, ya hukum, meregulasikan perilaku di cyberspace, ya, sementara norma meregulasikan terkait dengan aspek politik, ya, kemudian kebiasaan, ya, terkait dengan komunitas, ya, sementara market regulate ini terkait dengan perilaku orang melakukan pembelian ya, pricing structure ya, struktur harga, kemudian charge ya, ada apa ya, biaya tambahan untuk mengakses sesuatu, ya, pelayanan online, pengiklan dan service online lainnya. Sementara di arsitektur itu terkait dengan coding ya, codingan, kemudian softwarenya, pendukung dan hardwarenya. Oke. Kita lihat kebijakan dan regulasi di berbagai lapisan TIK. Ya. Pada slide ini terlihat 3 lapisan, yaitu jaringan telekomunikasi, ya, yang paling bawah, kemudian jaringan komunikasi, ya, antar komputer, serta aplikasi dan konten standar. Ya, ada 3 lapisan kebijakan. Pada jaringan telekomunikasi terdapat kebijakan yang mengatur, yaitu UU Nomor 36 Tahun 1999 ya 1999 tentang telekomunikasi. Kemudian di atasnya ada jaringan komunikasi ya antar komputer yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 serta UU Nomor 36 Tahun 1999. Demikian juga untuk standar aplikasi dan konten ya, untuk lapisan yang paling atas ya. UU yang mengatur adalah UU Nomor 11 Tahun 2008, Junto UU Nomor 19 Tahun 2016 dan undang-undang sektor lainnya. Ya. UU sektoral lainnya itu ada pornografi, arsip, pendidikan, keuangan dan lain sebagainya. Pada aplikasi dan konten terdapat peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ya, Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik ya, yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 kalau kita petakan ke layer internet seperti pada slide ya. Ini adalah pemetaan dari kedua UU yang tadi saya sebutkan, di mana UU Nomor 36 itu mencakup fisikal dan transport, sedangkan UU ITE pada layer aplikasi dan konten ya. Serta ada UU lain yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Ya. Jadi ini pemetaan 2 UU ya, UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 99 dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Jadi pemetaan kedua itu
Dilihat kalau Undang-Undang 11 tahun 2008 itu fokusnya ke konten sama aplikasi. Sementara UU Telekomunikasi itu terkait dengan aspek fisikal dan signal ataupun pentransferan sinyal. Ya. Jadi itu dua pengaturan sektor TIK di Indonesia. Oke, untuk regulasi TIK di Indonesia, khususnya terkait konvergensi TIK, terdapat 3 regulasi, ya, 3 kelembagaan yang dilibatkan pada beberapa kelembagaan. Yang pertama, undang-undang bisa dilihat pada slide di mana terdapat 3 undang-undang terkait penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan penyelenggaraan penyiaran, ya, dengan peraturan pemerintah di bawahnya untuk kebijakan operasional. Seperti untuk penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000, terdapat peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000, ya, tentang spektrum radio dan orbit satelit, ya. Jadi ini pedoman utamanya UU nomor 36 tahun 99, tapi ada 2 peraturan pemerintah di bawahnya yang mendukung atau menyokong landasan tentang hukum telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi. Begitu juga dengan penyelenggaraan sistem elektronik dan penyelenggaraan penyiaran. Oke. Terkait dengan regulasi ICT, ya, inilah beberapa undang-undang dan peraturan lainnya, ya, seperti yang terlihat di slide, ya, ada beberapa regulasi tambahan terkait sistem penyelenggaraan berbasis elektronik atau SPBE, ya, sistem penyelenggaraan berbasis elektronik singkatan SPBE, dan tentang satu data di Indonesia, ya. Bisa dilihat, ya, ada 8 regulasi yang dituliskan di sini, ya. Mungkin ada update-annya, ya, tentang ICT, ya, seperti tadi UU nomor yang tahun 2022. Oke, sekian ya materi perkuliahan hari ini, ya. Apabila ada pertanyaan, ya bisa langsung kita diskusikan setelah selesai pemaparan materi hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.